anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah berada di penghujung materi ya. Kita sudah materi terakhir nih. Materi yang terakhir yaitu materi dari tematik tema 9, subtema ketiga pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih sama ya, judulnya menjelajah angkasa luar. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu dan persiapkan juga buku cetak dan LKS tema 9. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Yang pertama, kehadiran kendaraan sebagai alat transportasi di muka bumi ini sangatlah penting. Kedua, awal mulai kendaraan itu sendiri dimulai dari dipergunakannya hewan untuk membantu proses jual beli, pergi ke suatu tempat yang jauh, dan lain-lain. Ketiga, berkat adanya kendaraan, kita jadi terbantu ya. Dengan adanya ilmuwan juga, maka terciptalah teknologi alat transportasi baru yang menggunakan mesin dan tidak perlu mengeksploitasi hewan lagi. Keempat, kendaraan saat ini terbagi atas 3 golongan, yaitu kendaraan di darat, laut, dan udara. Namun ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu kehidupan manusia. Kemudian pada masa lampau, alat transportasi darat contohnya adalah pedati, delman, dan kuda. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kemampuan jelajahnya masih sangat terbatas dan waktu perjalanannya sangat lama. Kedua, ada alat transportasi laut atau air, contohnya adalah dayung, rakit, sampan, dan perahu layar. Perahu dayung, rakit, dan sampan digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh angin. Alat transportasi ini digunakan di sungai, danau, dan laut. Fungsinya untuk mengangkut barang. Kemudian yang ketiga ada alat transportasi udara. Nah, pada zaman dahulu juga sudah ada ya, yaitu namanya balon udara. Dibuat pertama kali pada tahun 1783. Nama pembuatnya adalah Montgolfier. Pada masa kini, alat transportasi darat contohnya adalah motor, mobil, truk, bus, dan kereta api. Perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kendaraan bermotor atau bermesin ini ya dapat diciptakan secara massal. Kemudian yang kedua ada alat transportasi laut atau air, contohnya adalah kapal feri untuk mengangkut orang ya yang ingin pergi dari suatu pulau ke pulau yang lainnya. Kemudian ada kapal tongkang, ada kapal kargo untuk mengirim barang, dan ada kapal tanker untuk mengangkut minyak ya. Indonesia sebagai negara kepulauan ini yang dikelilingi oleh laut sangat terbantu sekali dengan perkembangan teknologi transportasi laut. Yang ketiga, ada alat transportasi udara, contohnya adalah pesawat, jet, helikopter. Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat, juga dilengkapi dengan navigasi dan alat komunikasi yang canggih pastinya. Berikut ini adalah dampak negatif perkembangan teknologi transportasi. Contohnya adalah minyak bumi yang semakin langka ya, karena kita memakai alat transportasi, jadinya minyak bumi dipakai terus, makin langka jadinya. Alam juga menjadi tidak indah karena polusi udara. Kemudian adanya pencemaran lingkungan ya dari knalpotnya itu. Berkurangnya area pertanian karena terganti oleh pembangunan fasilitas transportasi. Nah, berikut ini adalah dampak positif. Perkembangan teknologi transportasi adalah sebagai alat penyalur hasil pertanian dan mempersingkat waktu perjalanan. Selanjutnya IPS yang pertama, salah satu peradaban yang gigih mempelajari alam semesta adalah peradaban Yunani kuno. Di antara yang pertama adalah Pythagoras ya. Pythagoras ini selain sebagai ahli matematika, dia juga meneliti tentang teori bahwa bumi ini bulat atau bundar. Kemudian ada Ptolemeus, dia mempelajari pergerakan planet. Kemudian ada Aristoteles, dia menghasilkan kumpulan dari hasil pengamatan para astronom lain. Ketiga, gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543, di mana Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Keempat,
Tycho Brahe dibantu oleh asistennya yaitu Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elips. Nah, diperhatikan ya di sebelah ini ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini dia mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips ya. Elips itu lingkaran tetapi agak seperti kapsul ya, elips. Kemudian yang kelima ada Galileo Galilei. Dia menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan luar angkasa. Keenam, pada tahun 1682, Edmond Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama komet Halley, sesuai dengan nama penemunya yaitu Edmond Halley. Ketujuh, planet Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. 8. Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga pengetahuan yang terus berkembang, Pluto saat ini kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet ya, bukan termasuk planet lagi si Pluto ini. Usaha penemuan tidak sekejapnya dapat berhasil. Banyak astronot yang meninggal karena pesawat ulang-alingnya hancur lebur karena meledak dalam perjalanan ataupun meledak saat setelah lepas landas. Akan tetapi, rasa ingin tahu manusia mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga bumi. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama pembelajaran dari tema 9, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Itu tandanya kita sudah habis materi ya di semester kedua ini. Nah, di sini terakhir Miss Sofi beri contoh gambar dari penemu yaitu Galileo Galilei ya. Nih, beliau ini juga disebut sebagai bapak fisika modern dan juga memang pengamat planet atau luar angkasa. Hebat ya. Sampai jumpa lagi. Dah.